Nah, udah. Oke, kita mulai ya Mas Rafiq ya. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan untuk kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini. Kita bersama-sama dalam kajian berseri Imam Al-Ghazali dan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan atas kerjasama Center of Integrative Science and Islamic Civilization, University of Muhammadiyah dan Muhammadiyah USA. Rujukan utamanya adalah Kitab Al-Munqidh Minal Dolal. Insya Allah narasumber kita sudah bersama kita pada hari ini, Ustadz Muhammad Rafiq LC MA PhD dari University of Muhammadiyah dan Muhammadiyah USA, ketua dari Muhammadiyah USA. Dan saya Muhammad Ridho dari Oregon, Portland, Oregon, di Northwest Amerika. Insya Allah ini topik yang keempat, judulnya adalah ilmu kalam dan legitimasinya menurut Imam Al-Ghazali. Mungkin ini slide-nya agak panjang juga ini Mas Rafiq. Kita Ya, 1,5 jam ya insya Allah ya. insya Allah, insya Allah. Kalau lewat nggak apa-apa lah ya. Kalau tanya jawab ya panjang. Insya Allah. Eh, ini mungkin yang keempat, jadi semua audiens sudah familiar dengan topik ini. Mungkin langsung saja kita ke pembahasannya kepada Ustadz Rafiq. Silakan Ustadz. Terima kasih, Mas Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini waktu Jogja, sore atau malam waktu Amerika, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tama-tama terima kasih untuk Mas Ridho yang sudah membuka acara ini dan berkenan menjadi moderator. Saya perlu juga sedikit memperkenalkan Mas Ridho. Beliau ini senior sahabat saya, guru saya. Dulu sekolah di alma mater saya Arizona State University. Kira-kira 20 tahun yang lalu ya Mas Ridho. Kemudian sekarang sudah sudah pindah domisili, sudah di Oregon dan sudah lama. Dan Mas Ridho ini ya profil diaspora Indonesia di luar negeri di Amerika Serikat yang sehari-harinya concernnya adalah dakwah Islam. Jadi Mas Ridho banyak berdialog dengan non-muslim, mengenalkan Islam, melakukan dakwah street, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Dan di antaranya adalah saya kira yang paling penting untuk diceritakan, Mas Ridho ini aktif di berbagai lokal community, vice president di masjid setempat, dan juga selain aktif di Muhammadiyah USA juga aktif di IMSA, Indonesian Muslim Society of North America. Dan topik kalam ini saya kira topik yang sangat sesuai untuk Mas Ridho sebagai moderator karena sehari-hari banyak melakukan jidal atau argumen ya dengan non-muslim ketika diperlukan, tapi tentu saja Mas Ridho banyak pendekatannya untuk menjelaskan Islam kepada kalangan non-muslim di Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya dalam kitab Al-Munqidh Minad Dolal. Jadi minggu lalu sudah kita bahas bagaimana Imam Al-Ghazali mengalami fase krisis pengetahuan. Kalau itu benar-benar terjadi, karena interpretasi lain, interpretasi kedua, sebenarnya Al-Ghazali tidak mengalami krisis pengetahuan, tetapi untuk kepentingan pedagogik, dia ceritakan seolah-olah itu terjadi. Nah, setelah menceritakan tentang doubt, tentang shock yang menimpa dirinya mengenai sumber ilmu, dia kemudian bercerita tentang fase awal dalam belajar Islam, yaitu mempelajari ilmu kalam. Nah, kalau kita buka kitab Al-Munqidh Minad Dolal, bagian yang menjelaskan tentang kalam sebenarnya bagian yang sangat singkat, Mas Ridho dan teman-teman semuanya. Hanya 3 halaman. Al-Qaul fi bayan maksudi ilmil kalam wa hasilihi. Nah, tetapi untuk
menjelaskan 3 halaman ini kita butuh konteks, kita butuh background. Jadi sekali lagi kalau kita langsung jump right to the point ke 3 halaman ini, kita akan kehilangan banyak hal dan akan ada kekosongan di situ. Jadi kita harus mundur ke beberapa langkah ke belakang, terutama untuk memahami kalam itu apa gitu, dan mengapa Al-Ghazali sampai kepada sikapnya yang seperti itu. Dan saya juga perlu menyampaikan bahwa topik ini topik yang extremely difficult, topik yang susah untuk kita bahas dari berbagai aspek. Pertama, memang secara substansi, secara konten, ilmu kalam itu bukan ilmu yang aksesibel, mudah diakses bagi semua kalangan. Banyak istilah-istilah asing, banyak konsep-konsep yang kita tidak familiar. Kedua, materinya banyak, jadi kita harus memprioritaskan bagian mana yang harus kita jelaskan. Dan ketiga, ilmu kalam itu adalah ilmu yang kontroversial. Jadi literally, sektarianisme di dunia Islam dari dulu sampai hari ini, akarnya atau titik permasalahannya adalah pada ilmu kalam. Ada 2 bidang ilmu yang menjadi poros dari sektarianisme di dunia Islam. Pertama, fikih, tetapi tingkat ketegangannya tidak begitu tinggi. Dan yang kedua dan yang paling signifikan adalah ilmu kalam gitu. Saya tidak berlebih-lebihan kalau saya bilang bahwa perdebatan tentang legitimasi, tentang tafsir terhadap konsep-konsep ilmu kalam, itu perdebatan yang sampai mengarah kepada pertumpahan darah. Jadi satu periode sebelum Al-Ghazali hidup, itu di Akademia Nizamiyah di Baghdad terutama, itu sudah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan beberapa orang sampai meninggal dunia. Dan itu terus, ketegangan itu terus berlangsung sampai hari ini, walaupun ya barangkali kita tidak menjumpai lagi sampai pada tingkat ketegangan fisik, tetapi membicarakan isu ini mau tidak mau harus melibatkan emosi gitu. Jadi makanya ini salah satu bagian dari kesulitan kita menjelaskan ini. Tapi bismillah, tetap kita perlu masuk kepada topik ini karena sekali lagi faktor kesejarahan, ilmu kalam itu ilmu yang sudah ada di dalam tradisi intelektual Islam selama berabad-abad atau bahkan berbelas-belas abad. Jadi identitas umat Islam itu salah satunya ada di ilmu kalam gitu. Walaupun tentu saja ketika kita baca, ketika kita bicara kalam, nggak semua aspek dari kalam perlu kita sebut semuanya, kita ungkit lagi, malah akan membuka luka-luka lama gitu. Jadi kita perlu satu cara bagaimana bicara tentang identitas kita, bicara tentang ilmu kalam, tapi tanpa masuk ke dimensi kontroversial dan dimensi yang akan membangkitkan perasaan tidak nyaman pada sebagian umat Islam gitu. Dan kedua, kita hanya akan fokus kepada perspektif Al-Ghazali mengenai kalam, tidak, insya Allah tidak meluas itu. PowerPoint-nya panjang, nanti kita lihat sejauh mana bisa kita bahas isi PowerPoint ini. Ilmu kalam dan legitimasinya menurut Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi ini 4 topik yang akan kita bahas. Topik intinya sebenarnya ada di topik ketiga. Tapi kita perlu melihatnya dari runtutan secara kronologis. Pertama, kita akan diskusi tentang pengantar ilmu kalam yang mencakup pembahasan mengenai asal-usul ilmu kalam. Sebenarnya definisi dulu, kemudian asal-usul, kemudian topik-topik penting dalam ilmu kalam untuk kembali mengingatkan kita dan supaya kita punya konteks. Kemudian kedua, keberatan para penolak ilmu kalam. Jadi mengapa mereka menolak? Dan ketiga, nah ini yang substansinya, pandangan Al-Ghazali tentang ilmu kalam. Dan bicara tentang pandangan Al-Ghazali juga nggak mudah. Pertama, saya sudah bilang bahwa Al-Ghazali itu tokoh yang ambigu. Tafsir para scholar, sarjana tentang sikap Al-Ghazali mengenai dalam bidang ilmu kalam itu banyak sekali. Dan kita harus jelaskan tafsir-tafsir itu, dan terutama menggambarkan Al-Ghazali sebagai sebuah evolusi pemikiran. Jadi dia bergerak terus.
kemudian bagaimana pandangan ulama-ulama Islam mengenai sikap Al-Ghazali yang wujuh tadi, multi interpretasi. Dan terakhir adalah kalau kita punya waktu kita akan diskusi atau singgung sedikit mengenai bagaimana kita menyikapi ilmu kalam pada zaman di mana kita hidup hari ini. Nah, ini pengertian ilmu kalam saya formulasikan dari redaksi saya sendiri, tapi dengan menyerap berbagai definisi yang dibuat oleh ulama-ulama sebelumnya dan para peneliti. Dan definisi yang saya susun ini adalah definisi yang hemat saya bisa memberi ruang kepada pendukung kalam dan penolak kalam sekaligus. Jadi artinya gini, mendefinisikan sesuatu itu tergantung sudut pandang kita. Definisi pendukung dengan definisi penolak itu beda terhadap ilmu kalam. Nah, ini definisi yang hemat saya merangkul kedua-duanya. Ilmu kalam adalah ilmu untuk mempertahankan keyakinan tentang Tuhan, terutama keyakinan mengenai keberadaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Topik-topik ilmu kalam itu banyak sekali, tapi mainly utamanya adalah mengenai keberadaan dan sifat-sifat Tuhan. Jadi para teolog, para ulama itu menyusun argumentasi mengenai Tuhan itu ada. Jadi bagaimana mereka membuktikan bahwa Tuhan itu ada dengan sifat-sifatnya. Nah, disitulah kontroversi itu muncul sehingga lahirlah argumen, lahirlah perdebatan, gitu. Itu definisi yang mudah-mudahan dapat diterima, tapi ya mohon maaf kalau ternyata masih ada kelemahan. Nah, ini saya satu cuplik dari Ibnu Khaldun dan dia adalah pendukung dari kalam. Jadi kita bisa melihat bagaimana bias yang muncul dari seorang pendukung ilmu kalam yang bernama Ibnu Khaldun. Dia kita tahu semua seorang sejarawan, seorang sosiolog, menulis sejarah ilmu dalam peradaban Islam. Menurut dia, ilmu kalam adalah ilmun yatadamman al-hujaj anil aqaid al-imaniyah bil adillah al-aqliyah warad 'alal mubtadi'ah al-munharifin fil i'tiqadat an madhhabis salaf wa ahli sunnah. Ilmu yang mengandung argumentasi untuk membela atau menjelaskan akidah Islam menggunakan dalil-dalil yang rasional, dalil-dalil akli, dan ilmu yang mengandung bantahan ar-rad kepada para ahli bid'ah yang menyimpang dari akidah salafus soleh dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bagi pendukungnya, bagi orang yang frame-nya sejak awal kalam itu adalah bagian dari peradaban Islam, tugas kita, ya yang kita lakukan adalah tugas agama melawan para pelaku bid'ah, kira-kira begitu. Ya, dan sekali lagi kalam itu memang kontroversi, tetapi dia secara mayoritas itu diterima oleh umat Islam, oleh ulama Islam. Karena begini, kita kan mengenal aliran-aliran pemikiran keislaman. Nanti saya jelaskan, ada orang yang pendekatannya lebih pada hadis gitu atau asar. Itu disebut dengan ahlul hadis, ahlul asar. Ada yang rasional, Mu'tazilah, terpengaruh banyak dari filsafat Yunani. Ada yang menengahi keduanya, antara Mu'tazilah dan ahlul asar. Itulah kelompok yang disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Itu artinya orang yang mengikuti paham yang diletakkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Pada periode kelahirannya, pandangan Abul Hasan al-Asy'ari itu pandangan minoritas. Bahkan ketika beliau meninggal di Baghdad, pengikutnya hanya sedikit gitu. Tetapi berkembang terus, berevolusi sampai pada periode Imam Al-Juwaini, kemudian melalui tangan Al-Ghazali, ilmu kalam diterima oleh
umat Islam kemudian menjadi ya keyakinan mayoritas gitu. Dan terutama kalam dari aliran atau dari mazhab Asy'ariyah gitu. Dan sampai hari ini kalau kita berbicara dalam skala dalam perspektif kuantitatif, umat Islam di dunia itu perspektifnya melihat akidah Islam ya melalui kacamata Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Jadi dua sudut pandang itu, makanya saya mau bilang bahwa ilmu kalam itu ya ada di dalam memori kebanyakan umat Islam. Kebanyakan umat Islam hari ini. Kemudian, nah ini istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menerjemahkan ilmu kalam itu apa, dan saya kira itu juga istilah-istilah ini cukup representatif. Pertama, istilah teologi itu sendiri. Jadi ilmu tentang Tuhan gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan istilah teologi rasional karena menggunakan bahan baku konsep-konsep filsafat Yunani atau bahkan menggunakan metode logika dari peradaban Yunani untuk menjelaskan ilmu kalam. Teologi spekulatif ya karena ada unsur spekulasi di dalamnya, ada unsur ketidakpastian. Ada juga yang menggunakan istilah teologi filosofis karena menggunakan konsep-konsep filsafat. Teologi skolastik. Skolastik itu artinya berasal dari tangan skolastisisme itu teologi yang berasal atau lahir dari teolog-teolog Kristen pada periode atau pada abad pertengahan. Nah, kenapa disebut teologi skolastik? Sebagaimana nanti akan saya jelaskan di PowerPoint selanjutnya, karena ada unsur keyakinan atau konsep-konsep Kristen di situ. Atau begini, ilmu kalam lahir dari perjumpaan dengan orang-orang Kristen. Kalau disebut ada unsur kekristenan itu istilah yang mungkin terlalu jauh, saya koreksi karena lahir dari perjumpaan dengan orang-orang Kristen, lahir dengan perdebatan dengan teolog-teolog Kristen. Makanya kemudian disebut dengan teologi skolastik. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan teologi dialektis karena jidal, karena berdebat gitu, bertukar argumen. Nah, ini topik-topik yang inti dalam ilmu kalam. Ada 12 yang saya list di sini, bisa jadi berkembang di luar 12 ini. Jadi artinya 12 ini tidak untuk membatasi, it's not for restriction. Yang pertama adalah mengenai sifat-sifat Tuhan. Saya letakkan di nomor 1 karena ini core of the core gitu. Saya bilang tadi di awal bahwa ada sektarianisme, ada pertumpahan darah. Isu pokoknya adalah isu mengenai sifat-sifat Tuhan. Misalnya bagaimana kita memahami pernyataan dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam Al-Qur'an, fasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal ini wahai Nuh dengan a'yun, dengan mata-mata kami gitu. Atau yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, perdebatan para ulama mengenai istilah ini itu perdebatan yang panjang, yang tegang, jadi tidak mudah. Itu ada di nomor urut 1 karena inti dari ilmu kalam ada di perdebatan mengenai itu. Kemudian di periode awal ada perdebatan mengenai takdir manusia itu dibentuk Tuhan atau kehendak bebasnya sendiri. Ada yang bilang bahwa kita itu hanya seperti kapas ditiup angin, tidak punya agensi, tidak punya peran untuk merubah takdir kita sendiri. Kalau sudah lahir miskin ya miskin, kalau sudah lahir sebagai penguasa ya memang takdir Tuhan. Tapi ada yang bilang oh enggak, kita tuh orang yang punya kehendak bebas dan agen yang punya kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri. Kemudian masalah keburukan di muka bumi. Kenapa terjadi sakit, kenapa terjadi kecelakaan, kenapa terjadi penderitaan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah teodisi. Nah, Mas Ridho, saya kira topik yang salah satunya jadi favorit Mas Ridho itu topik ini karena dunia dakwah di Amerika Serikat itu ya berhadapan dengan isu teodisi gitu. Jadi teodisi, masalah keburukan di muka bumi itu masalah pertama yang membuat orang-orang Barat menjadi ateis gitu. Kita sering diskusi dengan Mas Ridho, ada misalnya tokoh bernama Bart Ehrman, sarjana Kristen kritis yang mengkaji Bible secara mendalam, dan dia bilang
Isa alaihissalam itu, Jesus itu tidak pernah mengklaim divinity, tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Dia hanya mengklaim sebagai Rasul. Tapi itu bukan topik itu yang bikin dia murtad dari Kristen, bikin dia ateis. Yang bikin dia ateis adalah masalah teodisi, gitu. Masalah rasa sakit, keburukan di muka bumi, gitu. Kemudian isu keempat adalah asal usul alam semesta, bagaimana alam semesta lahir, yang hari ini juga topik ini menjadi pembahasan dalam bidang ilmu fisika. Jadi sebenarnya fisika sangat erat kaitannya dengan ilmu kalam. Kemudian eskatologi, setelah manusia meninggal, ketika dia dibangkitkan, yang dibangkitkan itu hanya jasadnya atau ruhnya, atau ketika dia masuk surga, apakah benar dia bisa melihat wajah Allah, gitu. Nah, ada perdebatan-perdebatan di situ. Jadi ada isu mengenai eskatologi juga dalam topik-topik ilmu kalam, masalah wujud. Bagaimana sih menggambarkan Tuhan itu? Kalau falasifah, orang-orang filosof dan Mu'tazilah, Tuhan itu simple, basit gitu, dan tidak terdiri dari berbagai unsur, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan Tuhan itu terdiri dari susunan tertentu, murakkab, itu harus reinterpretasi. Jadi masalah ontologi, masalah hukum sebab akibat. Nah, ini yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah. Jadi kalau saya menjatuhkan gelas ini kemudian pecah, apakah pecah itu karena perbuatan saya atau perbuatan Tuhan, gitu. Nah, masalah kausalitas juga jadi masalah inti dalam ilmu kalam, yang perdebatan antara Ibnu Rushd dengan Al-Ghazali itu berporos pada isu kausalitas, kemudian sumber-sumber dan kriteria ilmu pengetahuan. Jadi satu perbuatan itu disebut baik karena secara objektif, secara intrinsik dia baik, manusia bisa mengidentifikasinya tanpa dibimbing oleh wahyu, atau dia disebut baik karena dia disebut baik oleh wahyu. Dan pertanyaan itu ada implikasinya semua, gitu. Dan implikasi kepada dunia dakwah misalnya. Orang yang belum pernah kenal Islam sama sekali, ada di pedalaman mana, atau katakanlah di Amerika, dia kenal Islam tapi Islam yang distorted, yang dirusak, disajikan secara keliru oleh para Islamofob. Nah, apakah dia bersalah kalau dia mengenal Islam dengan cara yang dengan informasi yang keliru? Atau orang yang berada di pedalaman tadi, orang yang belum pernah dengar ayat Al-Quran, belum pernah kedatangan dai, apakah dia mukallaf, dan apakah dia berhak mendapatkan punishment ketika dia nggak beriman, gitu. Nah, orang-orang teolog-teolog seperti Mu'tazilah, oh iya, tetap punish. Karena apa? Karena kebenaran itu objektif. Tanpa datangnya wahyu pun akal manusia bisa mencapai, mengakses kebenaran itu, gitu. Nah, bagi yang lain nggak, kebenaran itu harus diafirmasi oleh syariah, oleh wahyu, gitu. Walaupun akal manusia bisa sampai. Nah, kemudian topik inti juga mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, nanti ada satu pembahasan dalam Al-Munqidh minad Dhalal. Kemudian inability of Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Ada argumen-argumennya, perdebatannya di dalam kitab-kitab kalam, termasuk juga filsafat bahasa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah imamah, masalah kepemimpinan politik. Jadi kitab-kitab kalam periode pramodern itu selalu ada pembagian, ada pembahasan mengenai kepemimpinan politik. Misalnya Al-Mughni, karya siapa namanya, Qadi Abdul Jabbar, 20 jilid, 2 jilid terakhir itu jilid 21A, 21B, itu bicara tentang imamah. Jadi ini kira-kira gambarannya mengenai apa saja yang menjadi concern para ulama kalam. Memang topik intinya adalah Tuhan, tapi dari pembahasan mengenai Tuhan itu bercabang menjadi banyak hal, menjadi filsafat ilmu, menjadi alam semesta, masalah kosmologi, tadi bahkan masalah akhirat itu. Nah, ada lagi perdebatan mengenai asal-usul ilmu kalam. Apakah dia exogenous, jadi artinya datang dari luar, ataukah endogenous, datang dari dalam.
Nah, bagi orang yang berkecimpung dalam ilmu kalam, ya para mutakallimun, ilmu kalam itu ilmu yang lahir dari peradaban Islam. Bahan baku utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ini tuh ilmu yang eh, asal usulnya itu Islami gitu. Kalau kita baca apa namanya karya-karya Al-Ghazali, dia menjelaskan bahwa ilmu kalam itu ya ilmu yang berasal dari diri kita sendiri gitu. Ini saya misalnya untuk mempersiapkan bahan ini saya baca ini Al-Madkhal ila dirasati ilmil kalam, apa namanya Syekh Hasan Asy-Syafi'i, Hasan Mahmud Asy-Syafi'i dari Darul Ulum Kairo. Dia juga harus menjustifikasi bahwa kalam itu berasal dari peradaban Islam, kalam itu penting. Ya, dia tunjukkan tuh ayat-ayat Al-Qur'an yang melegitimasi kalam gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda dari para pengkritiknya, no. Dia bilang kalam itu adalah ilmu yang menginfiltrasi peradaban Islam gitu. Dan kita misalnya bisa membaca laporan atau catatan dari Musa ibnu Maimun, Maimonides, jadi tokoh Yahudi yang lahir dari Andalusia dekat dengan peradaban Islam, tapi kemudian juga pernah pindah ke Kairo. Dia bilang dalam Dalalatul Hairin, ilmu kalam itu ilmu yang dipengaruhi oleh teologi Kristen, oleh kristologi gitu. Dan pernyataan dari Maimonides itu pernyataan yang terulang di kalangan para peneliti dari luar. Jadi kalau kita baca buku-buku bahasa Inggris mengenai sejarah kalam, The Origin of Kalam, selalu disebut bahwa miliunya itu milieu Islam pada abad 1, abad kedua, itulah yang melahirkan ilmu kalam gitu. Dan bagi para penentang ilmu kalam, ya jelas bagi mereka ilmu kalam itu tidak ada dalam Al-Qur'an hadis gitu. Orang seperti Ibnu Taimiyah dan apa namanya kalau ditarik genealoginya sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal, kepada Asy-Syafi'i, kepada Imam Malik gitu. Bagi mereka ini ilmu yang asing gitu. Yang sekali lagi masuk ke peradaban Islam. Nah, saya gambarkan kalau dibuat dalam apa ya theoretical framework, ini ada 3 teori mengenai asal usul ilmu kalam. Pertama, teori pengaruh Kristen, kemudian kedua ilmu kalam itu hasil interaksi Muslim dengan berbagai kebudayaan dan agama. Bedanya dengan yang pertama, spesifik pengaruh satu agama Kristen. Yang kedua, itu interaksi dinamis dengan banyak agama, banyak kebudayaan, banyak peradaban. Nah, yang ketiga, teori yang menyebut bahwa ilmu kalam itu berasal dari dinamika internal umat Islam. Gitu. Oke, misalnya tokoh seperti Michael Cook, Alexander Traeger, ini semuanya towering figure, tokoh-tokoh penting dalam kesarjanaan dalam bidang ilmu kalam. Dia bilang that the technique of Muslim kalam is a borrowing from Christian theology is no secret. Itu kalimat pertama yang dia gunakan untuk mengawali artikelnya tentang sejarah ilmu kalam. Enggak rahasia lagi. Jadi teknik-teknik dalam ilmu kalam itu teknik yang dipinjam dari teologi Kristen. Pendapat yang sama diulang oleh Traeger. Kemudian yang kedua dari Sarah Strumsa dan mungkin juga ada tokoh-tokoh lain. Ia mengatakan interaction and exchanges between Muslim theologians and Jews and Christian, Manichaean and Zoroastrianism adversaries. Jadi itu hasil dari interaksi dengan banyak agama seperti Yahudi, Kristen, Manichaeanism, Zoroastrianism. Nah, yang keempat itu berasal dari umat Islam, terutama perdebatan mengenai qada dan perdebatan mengenai qadar. Gitu. Nanti akan saya jelaskan seperti apa di belakang. Nah, ini jadi ketika umat Islam mengalami expansion al-futuh al-islami pada 1 abad atau bahkan 2 abad pertama, umat Islam itu masih minoritas. Jadi jangan bayangkan ketika Amr bin As masuk Mesir dalam 20-30 tahun pertama umat Islam itu langsung secara kuantitatif menjadi mayoritas atau mendominasi. Enggak, umat Islam itu jadi ruler, jadi ruling government, jadi yang mengatur, menentukan policy, tetapi
di bawahnya the governed society, masyarakat yang diatur itu masyarakat non Muslim, dalam konteks Mesir masyarakat Kristen Koptik gitu. Nah, ketika umat Islam datang, terjadilah interaksi, terjadilah percakapan, perdebatan. Kalau dari segi agama, umat Islam satu abad pertama, dua abad pertama langsung berdiskusi, berdebat dengan orang-orang Kristen. Nanti saya juga jelaskan ada setidaknya 3 aliran Kristen, kemudian Zoroastrianism, Mandeans, Buddhism, Yahudi, Manichaeism, Paganism. Dari segi bahasa Aramaik, bahasa Syriak, bahasa Yunani, dan ini 3 bahasa pengetahuan yang digunakan pada 1 abad, 2 abad pertama ketika Islam lahir. Gitu. Kemudian ada bahasa Persia, ada bahasa Koptik, dan bahasa Armenia. Jadi itu umat Islam tuh langsung ketemu lingkungan yang dinamis setelah dia keluar dari fenomena Jazirah Arab. Jazirah Arabnya sendiri itu relatif terisolasi, nggak diverse gitu ya. Tetapi ketika Islam mengalami ekspansi, sudah itu terjadi interaksi yang sangat dinamis di situ. Nah, tadi saya bilang bahwa umat Islam berinteraksi kemudian berdebat dengan orang-orang Kristen. Perlu kita catat bahwa pada abad ke-6, abad ke-7, pada abad ke-8, Kristen itu sudah tidak lagi monolitik, sudah tidak lagi berwajah tunggal. Paling enggak ada 3 aliran kekristenan: Nestorian, Monophysite, Deophysite gitu. Dan 3 aliran ini sebenarnya juga berdebat satu sama lain gitu. Nestorian misalnya itu berasal dari seorang archbishop namanya Nestorius. Dia meyakini bahwa Tuhan, God the Father dalam bahasa Inggris, itu hanya meminjam fisiknya Yesus sebagai tempat untuk bersemayam. Jadi artinya apa? Ada 2 zat yang berbeda, zat Tuhan yang masuk ke dalam fisiknya Yesus, dan Yesus artinya adalah manusia seutuhnya gitu. Nah, ini tersebar pada abad Islam lahir, abad ke-7 dan selanjutnya. Itu diyakini oleh orang-orang yang ada di kawasan Irak dan Iran gitu. Jadi umumnya orang-orang Kristen yang berbahasa Persia, dan ini pada zaman itu sudah disebut sebagai heretik, sebagai aliran sesat gitu. Nah, kemudian ada yang juga yang disebut dengan Monophysite. Ini paham yang meyakini bahwa memang benar ada 2 entitas, ada God the Father, ada Ayah, ada Yesus gitu. Tetapi ketika God the Father masuk ke fisiknya Yesus, itu fisiknya Yesus itu sudah diswallow. Jadi istilah bahasa Inggris yang digunakan oleh sarjana bahasa Inggris ini itu bukan dari saya itu. Jadi Tuhan sudah menelan kemanusiaan Yesus sehingga sudah tidak ada lagi 2 identitas. Tidak ada lagi 2 identitas, tidak ada lagi 2 entitas, yang ada hanyalah Tuhan gitu. Jadi Yesus itu adalah Tuhan seutuhnya, dan itu keyakinan yang dipegang saya kira sampai hari ini oleh penduduk Mesir dan penduduk Armenia. Saya dulu di Mesir tuh suka nanya, ini bedanya apa sih gereja-gereja Koptik yang saya lihat tiap hari ini dengan gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Katolik. Saya relatif nggak bisa ngejawab itu. Baru saya tahu bedanya ketika saya masuk religious studies di Arizona State University gitu. Jadi itu disebut dengan aliran Monophysite. Nah, aliran yang ketiga, dan ini menjadi mainstream Kristen hari ini, itu aliran atau paham yang meyakini bahwa Yesus itu Tuhan seutuhnya dan dia manusia seutuhnya. Jadi tidak ditelan seperti keyakinan Monophysite, atau tidak Yesus bukan hanya manusia seperti diyakini oleh Nestorian gitu. Nah, keyakinan Deophysite ini diputuskan sebagai keyakinan yang benar melalui otoritas politik, melalui political event, melalui Konsili Chalcedonian namanya.
Nah, dia juga disebut sebagai Kalsedonian karena keyakinan ini lahir dari muktamar para teolog yang bersepakat untuk menolak Nestorian monophysite. Jadi semua akidah-akidah itu diletakkan di atas meja, didiskusikan, didebatkan, akhirnya diputuskan satu, yang lain di-exclude, dianggap heresi gitu. Nah, disebut juga Melkite, Malakiyah gitu. Artinya kerajaan. Kenapa? Karena ini doktrin resmi Bizantium Timur. Jadi doktrin resmi Eastern Byzantium. Jadi artinya agama imperium atau agama para penguasa lah, kira-kira gitu. Nah, tiga aliran Kristen inilah yang sudah eksis di zaman umat Islam muncul, kemudian mengalami perkembangan dan berinteraksi pada abad pertama, pada abad kedua. Mereka berdebat satu sama lain, akhirnya ya umat Islam melihat suasana itu, melihat atmosfer itu. Umat Islam menyerap tekniknya, menyerap isu-isunya, menyerap topiknya, dan nanti umat Islam juga akan menjadi pelaku debat itu sendiri. Gitu. Dan kepada siapa dia berdebat? Oke, saya sebelum ke sana saya jelaskan dulu. Ilmu kalam itu jelas bisa kita identifikasi pengaruhnya dari peradaban asing karena apa ya? Literally identical gitu, identik banget antara gaya berdebat dalam ilmu kalam yang digunakan oleh ulama-ulama Islam dengan gaya berdebat yang dipakai oleh teolog-teolog Kristen dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Syriak. Misalnya gini, in qala kada fayuqalu lahu kada gitu. Kalau dia mengatakan ini, maka kita jawab dengan ini gitu. If he says X, it should be replied with Y gitu. Nah, apa ya, gaya berargumentasi para mutakallim terutama pada periode awal itu sangat identik dengan gaya perdebatan di kalangan teolog yang berbahasa Yunani dan berbahasa Syriak. Oke, nah sekarang di mana letak posisi dalil nakli dalam proses kelahiran ilmu kalam, gitu ya? Karena tadi sekali lagi orang-orang seperti Al-Ghazali, kemudian Hasan Asy-Syafi'i bilang itu semua ada dasar dalam Al-Quran hadis. Ada itu dalil-dalil semuanya. Nah, sekarang di mana itu posisinya? Saya jadi akhirnya melakukan al-jam'u, melakukan kompromi. Jadi bagi saya tidak bisa dipungkiri bahwa kalam itu lahir dari milieu perdebatan seperti itu, ada faktor infiltrasi dari agama lain, dari peradaban lain, walaupun kemudian ada bahan baku yang diambil dari Al-Quran hadis. Jadi ada faktor eksternal yang menyebabkan ilmu kalam lahir, perdebatan-perdebatan di luar tadi, juga ada faktor internal, konflik-konflik politik di antara Muslim generasi awal, gitu. Masalah pelaku dosa besar misalnya, apakah dia masuk neraka, kekal di neraka atau tidak, di mana posisinya besok di akhirat, masalah siapa yang benar, pemimpin yang legitimate, apakah Ali atau Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu perdebatan internal, jadi nggak ada hubungannya dengan peradaban Yunani, peradaban Syriak tadi. Itu isu kita gitu, isu umat Islam, isu sahabat generasi awal, generasi tabi'in dan generasi seterusnya, yang kemudian menjadi topik pembahasan ilmu kalam. Jadi artinya apa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal dalam kelahiran ilmu kalam. Nah, di mana posisi Al-Quran hadis? Hemat saya Al-Quran hadis dilihat belakangan. Jadi semua posisi itu sudah lahir dulu. Semua kecenderungan sudah ada dulu, kemudian baru dicari justifikasinya dari Al-Quran hadis. Jadi artinya Al-Quran hadis sendiri tidak mendorong gitu kelahiran ilmu kalam, dan argumentasi Al-Quran hadis tentang keberadaan Allah itu jauh lebih simpel gitu. Jadi Al-Quran hadis artinya hanya digunakan belakangan. Di mana apa buktinya bahwa Al-Quran hadis digunakan belakangan? Dua posisi yang berdebat tentang topik ilmu kalam semuanya menggunakan Al-Quran hadis gitu. Topik misalnya takdir manusia, apakah manusia itu seperti kapas yang hanya ditiup angin, ataukah manusia bisa
menentukan jalan hidupnya sendiri. Itu kan dua posisi yang beroposisi, bertentangan satu sama lain. Dua-duanya menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menjustifikasi mereka. Nah, itu bukti bahwa Al-Quran dan hadis itu hanya diambil aja gitu. Jadi munculnya belakangan gitu. Ya, saya kira itu, dan mudah-mudahan bisa dipahamilah pernyataan seperti itu. Nah, siapa yang berdebat dalam tradisi kalam ini? Pertama, Muslim dan Kristen. Kemudian yang kedua, Muslim dengan zindiq dan mulhid. Ketiga, Muslim dengan Muslim sendiri. Muslim dengan Kristen. Ini data yang para peneliti Muslim, sarjana Muslim sendiri, terutama di Islamic Seminary, nggak begitu pegang gitu. Jadi data ini baru kita baru kita sadari, baru kita baca kalau kita membuka karya-karya penelitian ya sarjana-sarjana barat gitu. Karena mereka menggunakan dokumen ekstra, bukan hanya buku-buku kalam. Jadi artinya buku-buku berbahasa Yunani, buku-buku berbahasa Syriak dibuka untuk melihat sejarah kalam pada periode awal itu. Nah, kita misalnya mendapatkan data dari Sidney Griffith, ini tokoh penting. Silakan nanti baca bukunya mengenai orang-orang Kristen pada masa Abbasiyah gitu. Jadi dia bilang misalnya ada tokoh bernama Theodor Barkoni dari aliran Nestorian. Aliran Nestorian tadi bilang bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Dia hanya dijadikan tempat Tuhan untuk bersemayam. Nah, si Theodor ini itu sudah berdebat dengan ulama-ulama Mu'tazilah di depan Khalifah Al-Mahdi. Kemudian ada lagi Theodor Abu Qurra dari aliran Melkite. Jadi aliran mainstream Kristen hari ini, dia juga berdebat. Berdebatnya di mana? Di istana. Di depan Khalifah Al-Ma'mun, berdebat dengan ulama Abu Musa Al-Murdar namanya. Dari sini kita bisa memahami juga bahwa para khalifah dulu tuh bangun ilmu pengetahuan. Jadi dia biarkan aja tuh orang-orang Kristen, orang-orang Islam berdebat di depan dia. Artinya dia tidak mempersekusi, dia tidak mengeksklud gitu. Dia berikan ruang untuk beradu argumen. Nah, itulah kemudian terjadi defense. Umat Islam itu kan perlu menyusun mekanisme pertahanan ketika berdebat dengan orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen tadi sudah menggunakan alat-alat dari logika Yunani, filsafat Yunani untuk melawan, untuk mendebat umat Islam. Nah, umat Islam kan sekali lagi perlu jalan untuk mempertahankan diri gitu. Makanya mereka harus menggunakan alat yang sama yang digunakan oleh lawan debat mereka. Nah, posisi para mutakalim yang berdebat dengan orang-orang Kristen itu penting sekali. Makanya ada istilah begini, laulal mutakallimun lahalakal awam, laulal mu'tazilah lahalakal mutakallimun. Kalau nggak ada ahli-ahli kalam yang berdebat dengan orang-orang Kristen di zaman awal Abbasiyah itu, yang lain tuh bingung semua. Istilahnya itu mungkin agak berlebihan, disebut orang lain tuh akan binasa semua. Binasa itu artinya apa? Ya bisa ragu, bisa murtad, karena berhadapan dengan teologi rasional punya orang Kristen gitu. Jadi makanya ulama-ulama Mu'tazilah perlu menggunakan alat yang sama, dan mereka lah yang memastikan bahwa umat Islam tuh punya perisai gitu mempertahankan diri. Dan kalau saja bukan karena Mu'tazilah, ahli-ahli kalam itu juga akan mengalami kebinasaan. Artinya apa? Yang pertama kali menggunakan perangkat-perangkat Yunani orang-orang Mu'tazilah yang kemudian diikuti, dikembangkan oleh aliran-aliran selanjutnya, Asy'ariyah, Maturidiyah gitu. Jadi saya juga bisa terus terang bersimpati dengan para pendukung kalam gitu. Saya memahami para penolak kalam, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Ya, nanti saya jelaskan apa argumen mereka menolak kalam, tapi begini. Dalam situasi umat Islam berdebat di istana, kalau umat Islam tidak menggunakan bahasa yang sama, tidak menggunakan ilmu kalam, lalu bagaimana cara mereka menjelaskan Islam di hadapan adversary-nya gitu. Jadi ketika ada orang yang berargumen menyerang Islam, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, bagi orang seperti Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah, gunakan aja dalil dari Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan akidah Islam.
Nah, hemat saya itu it works. Itu penting dan memang begitu menjelaskan akidah Islam dengan simpel, tetapi itu untuk internal gitu. Nah, ketika berhadapan dengan kelompok eksternal, kita harus menggunakan bahasa yang sama gitu. Jadi artinya saya berusaha bersimpati kepada dua belah pihak dalam kondisi seperti apa ya, perdebatan di awal Islam tadi, kelahiran ilmu kalam itu tidak bisa tidak bisa ditolak, itu kepastian sejarah gitu, kepastian sejarah gitu. Hanya masalahnya seberapa jauh kemudian kita perlu masuk kepada ilmu kalam, dan apakah ilmu kalam itu perlu digunakan untuk berdebat sesama umat Islam. Itu poin intinya gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian bukan hanya kepada orang Kristen, umat Islam juga berdebat kepada orang zindik, kepada orang mulhid. Orang-orang zindik itu misalnya begini, mereka bilang tidak ada kepastian, semuanya itu ilusi, mereka meragukan semua hal. Ini yang disebut dalam bahasa filsafat itu skeptis. Mereka dalam istilah ilmu kalam disebut dengan mutahayyir, orang-orang yang bingung. Makanya kalau kita buka buku-buku kalam, selalu ada topik mengenai mungkinkah kita mendapatkan ilmu gitu. Kok bisa ya? Gitu. Ilmu kalam berbicara tentang filsafat ilmu itu. Ya bisa, karena ada orang-orang yang mulhid, nggak beragama, yang bilang bahwa ilmu itu tidak mungkin dicapai oleh manusia. Nah, para ulama kalam akhirnya harus memulai kitab-kitab kalam mereka dengan menjelaskan tentang topik itu, as-sufistoiyah gitu, sophistry di dalam kitab-kitab mereka. Nah, tapi kemudian tidak hanya berhenti di situ, ilmu kalam itu digunakan sebagai alat untuk berdebat sesama umat Islam. Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah berdebat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berdebat dengan Syiah. Asy'ariyah berdebat dengan Syiah. Akhirnya yang tadinya alat untuk berdebat dengan orang lain digunakan untuk berdebat dengan sesama umat Islam. Ya, terjadilah lahirlah pengelompokan. Oh, ini karena meyakini teologi itu dia disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar yang meyakini topik-topik inti ini, maka dia tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi artinya ada proses inklusi, ada proses eksklusi gitu. Ini sekali lagi sebagai bukti bahwa ilmu kalam berasal dari luar. Ada 5 topik penting. Ini berasal dari keyakinan John Damascus, dia dari Kristen non-mainstream, non-Melkite, yang dia berusaha menjelaskan tentang Tuhan dalam teologi kekristenan, dan teologinya John Damascus, metodenya John Damascus inilah yang kemudian digunakan oleh para mutakallimun. Silakan dibaca sendiri. PowerPoint-nya juga sudah saya share di beberapa grup, tidak saya uraikan satu-satu karena keterbatasan waktu kita. Ini juga silakan dibaca sendiri. Kalau topik pertama tadi, topik yang berasal dari eksternal, infiltrasi dari John Damascus dan teolog-teolog Kristen yang lainnya. Nah, ini topik-topik kalam yang berasal dari perdebatan internal umat Islam. Topik qadar tadi sudah saya jelaskan, apakah manusia itu seperti kapas yang ditiup angin, ataukah dia punya kemampuan untuk merubah takdirnya sendiri. Walaupun terus terang begini, banyak juga ulama-ulama yang mengatakan bahwa topik qadar itu bukan topik spesifik umat Islam, itu juga berasal dari teologi kekristenan gitu. Tapi saya nggak bisa menangkap di mananya perdebatan masalah takdir itu infiltrasi dari Kristen gitu. Kan tuduhannya pandangan free will, pandangan yang kemudian diadopsi oleh Mu'tazilah itu pandangan Kristen. Tapi saya kira di kalangan Kristen sendiri dua-duanya itu ada. Dua-duanya itu apa? Satu, orang yang berpandangan bahwa manusia itu agen bebas yang bisa merubah takdirnya sendiri, dan manusia atau teolog Kristen yang berpandangan bahwa manusia itu hanya ikut takdir Tuhan, dia nggak punya kemampuan merubah takdirnya sendiri. Dua posisi itu ada semua dalam teologi Kristen gitu. Jadi artinya saya nggak bisa menangkap di mananya topik ini dipengaruhi oleh keyakinan Kristen gitu. Kemudian isu politik Islam, imamah, isu dosa besar, ini 3 topik ini dalam argumen saya topik-topik yang berasal dari dinamika internal umat Islam. Nah, ini para penolak kalam.
banyak dan bukan satu kecenderungan. Satu ahlul hadis. Ahlul hadis ini kemudian suka digunakan istilah lain Hanabilah gitu. Jadi Hanabilah itu bisa istilah mazhab fikih, bisa juga istilah yang mengacu kepada mazhab dalam bidang akidah. Artinya menjelaskan akidah Islam dengan secara simpel aja, menggunakan Al-Quran hadis tanpa harus menggunakan teologi atau istilah-istilah dari peradaban Yunani. Filosof itu juga sama-sama rasional, bahkan bisa dibilang lebih rasional. Mereka tetapi menolak ilmu kalam, gitu. Ya dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan di sini, terlalu panjang dan juga terlalu kompleks. Yang jelas tokoh seperti Ibn Rus misalnya, Ibn Rus tuh nggak setuju dengan ilmu kalam. Dia mendebat siapa namanya Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu metodenya adalah metode dialektis, metode kalam, sementara dia itu menggunakan metode lain, namanya metode burhani, gitu, demonstration. Nah, bagi Sufi itu jalan mendapatkan keyakinan itu bukan dengan berdebat, tapi dengan experiential knowledge yang kemarin kita bilang. Jadi keyakinan itu datang dengan datang dari an-nur al-ilahi, cahaya Tuhan yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam hati manusia, gitu. Nggak perlu dengan debat, gitu, dengan argumen. Dan Syiah Ismailiyah, bagi Syiah Ismailiyah pengetahuan itu didapatkan dengan mengikuti imam yang maksum, gitu. Khusus Syiah Ismailiyah. Kalau Syiah Isna Asyariyah, mereka juga masuk ke dalam ilmu kalam, bahkan doktrin-doktrin kalam itu ditelan gitu. Terutama doktrin dari Mu'tazilah, artinya Mu'tazilah itu kan sudah hampir punah, tetapi pandangan-pandangan mereka kemudian diserap, diambil oleh kalangan Syiah gitu. Nah, ini Al-Ghazali sendiri dia secara jujur lah kira-kira gitu menjelaskan siapa saja para penolak kalam. Walaupun dia sendiri orang yang menerima kalam, terutama pada fase awal dalam hidupnya, dia juga fair gitu. Memang ulama-ulama besar sendiri nolak kalam. Kira-kira tone-nya nadanya Ghazali itu gitu. Jadi towering figure, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh raksasa dalam pemikiran Islam itu menolak kalam. Nah, Al-Ghazali secara fair jujur menjelaskan itu. Dia bilang misalnya, wa ila tahrim zahab Syafi'i, yang mengharamkan adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 3 dari ulama mazhab menolak dan mengharamkan kalam semua. Sufyan Ats-Tsauri wa jami'u ahlil hadis minas salaf. Jadi semua ahli hadis dari kalangan salaf pendahulu semuanya menolak. Jangan kecimpung, jangan memasukkan diri, melibatkan diri dalam perdebatan-perdebatan kalam. Al-Ghazali fair gitu. Nah, ini argumen para penolak kalam yang tadi saya sebut di dalam PowerPoint tadi, sebagai ahlul hadis atau Hanabilah. 3 penolak lainnya argumennya tidak saya jelaskan karena akan terlalu panjang, jadi saya jelaskan secara singkat. Argumennya ahlul hadis yang diwakili oleh juru bicaranya yang paling ternama Ibnu Taimiyah. Kenapa ahlul hadis menolak kalam? Pertama, ilmu ini menggunakan istilah dan metode asing dalam menjelaskan Islam. Istilah seperti jism, jauhar, arad itu nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Al-Quran dan Sunnah itu menjelaskan akidah, membuktikan keberadaan Allah, isbat wujudis shoni' dengan cara yang lebih simpel, sesuai dengan fitrah manusia, nggak rumit. Makanya Al-Quran tuh berbicara ke dalam hati manusia, bicara dengan pikiran manusia dengan dengan cara yang lebih mudah dipahami gitu. Dan tentu saja lebih memungkinkan orang untuk menerima akidah Islam daripada jalan kalam gitu. Nah, 3 istilah ini, jism, jauhar, arad, nggak ada dalam Al-Quran hadis gitu. Jadi kita itu justru bikin merumitkan masalah yang tadinya simpel jadi rumit. Coba Al-Quran cuma bilang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka nggak ngelihat bagaimana onta itu diciptakan? Jadi simpel kan? Al-Quran cuma bilang lihat itu onta. Di balik anatomi organnya onta itu ada bukti keberadaan Allah. Wa ila sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit diangkat dan seterusnya lah. Jadi Al-Qur'an mengarahkan pandangan kita kepada nature, kepada alam semesta,
Tapi para teolog, para ahli kalam justru mengajarkan kita konsep-konsep abstrak. Nah, semakin jauh kita masuk ke konsep abstrak, semakin jauh kita berlari keluar dari Al-Quran. Gitu. Jadi ilmu kalam itu menjauhkan dari Al-Quran. Itu argumen yang diajukan para ahlul hadis. Kemudian ini juga tidak digunakan oleh para nabi, tidak digunakan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan argumen rasional dalam kalam itu terlalu kompleks, membingungkan orang awam. Orang awam tuh lebih simpel lebih baik gitu. Kemudian, nah karena penggunaan metode-metode asing itulah, filsafat Yunani itulah akhirnya terjadi split, terjadi ikhtilafat gitu. Coba kalau kita menggunakan surah Al-Ghasyiyah aja menjelaskan akidah Islam, tidak terjadi perdebatan dalam masalah akidah. Jadi perdebatan dalam masalah akidah itu terjadi kenapa? Karena umat Islam, ulama-ulama Islam itu menggunakan filsafat Yunani, menggunakan metode Yunani dalam menjelaskan akidah Islam. Jadi artinya ilmu asing inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat. Gitu. Itu argumen Ibnu Taimiyah. Kemudian, nah argumen lainnya dalam menolak kalam adalah menerima kalam itu rentan terjebak pada konsekuensi membenarkan keyakinan yang ingin ditolaknya sendiri. Gitu. Kita menggunakan alat yang sama untuk menyerang lawan debat kita, tapi akhirnya kita harus membenarkan juga sebagian dari argumen lawan debat kita. Kira-kira gitu argumennya Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, ayat Al-Quran, hadis itu udah bersifat self-sufficient, cukup, sudah inherently rasional itu, dan sejalan dengan fitrah manusia. Dan ini juga yang sangat penting, ilmu kalam itu hanya ilmu rasional, berbasis spekulasi, memisahkan amal dengan iman. Nah, sementara metode Al-Quran dalam menjelaskan iman, menjelaskan akidah itu selalu link dengan amal. Makanya yang pertama kali disuruh oleh Al-Quran itu bukan nazar, bukan berpikir rasional, tetapi amal gitu. Ya, lihat alam semesta dan kemudian do it gitu. Perform your duty, do your rituals gitu. Jadi itu kelemahan kalam. Kalam hanya menggunakan mind, hanya menggunakan cognition gitu. Tidak melibatkan amal-amal praktis. Nah, keberatan para ahlul hadis itu. Dan saya kira make sense, itu masalah ethical, masalah praktis yang dipisahkan dari penjelasan rasional mengenai akidah. Nah, sekarang kita masuk ke masalah inti. Sekarang berapa yang sudah ya? Biar saya ukur bisa cepat gitu menjelaskan. Sudah 5:10, Mas Rofik. Oke, ini saya percepat. Nanti kalau mohon maaf tidak bisa dijelaskan semua, silahkan baca PowerPoint yang sudah saya kirim, atau yang ini nanti akan saya kirim lagi karena ada beberapa revisi. Oke. Al-Ghazali itu pendapatnya mengenai kalam tidak stagnan, tidak statis, tapi berubah-ubah. Pertama, fase awal. Dia bilang kan dalam buku Al-Iqtisad, dalam buku Al-Muqid dia juga bilang, saya tuh sudah gandrung dulu dengan ilmu kalam. Jadi artinya saya jadi mutakalim. Lahirlah bukunya Al-Iqtisad fil I'tiqad, lahirlah Faisal At-Tafriqah, Al-Arba'in fi Usuluddin, Al-Maqsad, Al-Asna. Jadi saya sebut business as usual. Ya, sebagai mutakalim dia mengadvokasi kalam, kemudian dia menggunakan metode kalam untuk menjelaskan akidah Islam. Gitu. Nah, tetapi kemudian bergeser, lahirlah fase kedua, fase pertengahan. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, nah itu sudah fase selanjutnya dalam kehidupan Al-Ghazali. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ditulis setelah dia mengalami seclusion, beruzlah dari Baghdad keluar ke Syam, ke Syria, dia ke Yerusalem, seperti yang saya jelaskan di pertemuan kedua. Nah, disitulah dia mengalami pergeseran pemikiran. Pandangan dia tentang kalam berubah. Dia bilang apa? Menguatkan akidah orang awam bukan dengan ilmu kalam, tapi dengan baca Al-Quran, baca hadis, tapi dengan ibadah dan dekat dengan orang-orang soleh. Gitu aja, simpel kan?
dekat dengan ulama, ngaji ulama. Orang awam harus dilindungi dari pengaruh kalam. Maaf saya jelaskan topik ini di forum ini karena saya berasumsi bahwa kita bukan orang awam gitu. Saya kalau ngisi pengajian di masjid depan rumah saya nggak mungkin bawa topik-topik gini gitu. Saya ya jelaskan satu ayat Al-Quran, mengupas satu hadis Nabi. Nah, topik-topik rasional yang bahkan spekulatif itu harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari orang-orang awam. Ini ilmu yang membingungkan dan dia bilang, ini bukan kalimat saya, ilmu kalam itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Akidahnya orang awam, dia bilang, lebih kuat daripada akidahnya ahli kalam. Akidahnya orang awam laksana gunung yang kokoh, yang ditiup angin, ada petir, segala macam, tidak berubah, tidak bergerak. Tapi akidahnya teolog itu hanya seperti seutas benang yang bergoyang-goyang ditiup angin. Dia bilang, tasfihir rih marotan hakaza wa marotan hakaza. Kadang ke sini gitu. Itu pengakuan dari Al-Ghazali. Nah, ini the final word, kesimpulan Al-Ghazali dalam Ihya mengenai kalam. Hukum ilmu kalam. Dia bilang di dalamnya ada mudorot dan ada manfaat. Jadi ada dua dimensi. Tetapi mudorotnya lebih banyak. Pertama apa mudorotnya? Melemparkan keraguan dan menggoyahkan akidah. Gitu. Wah, diajak muter-muter lah. Hanya untuk mengafirmasi, membenarkan hal yang simpel, tapi kita diajak berputar jauh gitu. Untuk sampai ke situ bisa simpel, tapi kita harus berliku-liku. Akhirnya sampai ke situ juga. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu usia kita itu berapa, umur kita itu berapa. Kita terlalu menikmati kegiatan kita berputar-putar, kita pikir kita akan sampai kepada final destination, pada keyakinan, sudah dicabut dulu nyawa kita oleh Allah. Gitu. Nah, kelemahan selanjutnya, dalil pijakan dari ilmu kalam tidak kuat, juga bikin orang berbeda-beda pendapat, juga potensial mengafirmasi argumen lawan. Manfaatnya apa? Ini pengakuan dari Al-Ghazali, manfaatnya adalah membentengi akidah, tetapi hanya di kalangan elit terdidik yang biasa berpikir rasional. Nah, elit terdidik inilah nanti yang berdebat dengan lawan-lawan gitu. Jadi artinya yang berdebat dengan para ateis, berdebat dengan Sam Harris, Mas Ridho, berdebat dengan siapa lagi? Dawkins, ya jangan orang di kampung, jangan orang-orang di bawah, orang-orang yang memang belajar filsafat seperti Mas Ridho di Arizona State University gitu. Mereka aja yang kita tugaskan untuk berdebat. Jadi mereka tuh ya perwakilan kita lah gitu. Alat kita untuk berdebat. Nah, membentengi akidah di kalangan elit terdidik yang biasa berpikir rasional. Tapi ingat, ahli kalam itu harus bisa seperti dokter. Jadi istilah-istilah Al-Ghazali itu, analogi Al-Ghazali itu menarik itu. Dokter itu bagaimana? Dia mengerti kapan waktu yang tepat memberi obat. Kepada siapa? Enggak semua orang butuh obat, dan yang butuh obat juga berbeda-beda. Tergantung usia, tergantung jenis penyakit sebelumnya, dan dosisnya berapa. Jadi dokter itu tahu dengan takarannya, dan ahli kalam juga harus tahu dengan takarannya. Ini fase al-munqidh minad dolal, dia masih di fase pertengahan, dia menerima kegunaan ilmu kalam. Oke, katanya it works hanya untuk teolog, tapi bukan saya. Bagi saya itu nggak bermanfaat. Nah, dalam keberatannya terhadap kalam dalam al-munqidh itu karena kalam menggunakan taklid, hanya blind imitation, mengimitasi jalan rasional gitu. Ya jalan rasional juga istilah-istilah asing yang filosofis, tetapi juga hanya kita terima aja itu dari filosof dari Yunani gitu. Jadi artinya kita tuh taklid kepada filosof Yunani, kira-kira gitu keberatan Al-Ghazali. Nah, fase akhirnya, dan ini literally kitab terakhir yang ditulis Al-Ghazali sebelum hidup. Sebelum dia meninggal, namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Mencambuk orang awam dari ilmu kalam. Tegas banget kan? Jadi harus dicambuk itu orang awam kalau dia berinteraksi membaca karya-karya kalam. Apa sikapnya dalam kitab ini? Pertama, dia bilang kalam bisa menjadi jalan keimanan kepada Allah, tetapi tidak menjadi standar pengetahuan tertinggi. Manfaatnya sedikit sekali dalam ilmu kalam. Jadi dalam hal ini masih sama dengan kitab Ihya Ulumuddin.
dan ia menganjurkan menggunakan ayat-ayat Al-Quran langsung, hadis Nabi untuk menjelaskan akidah kepada orang awam. Nah, ini yang membuatnya berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Poin kedua, dia menolak menggunakan takwil untuk memaknai ayat-ayat sifat. Tadi saya bilang di awal, ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya mata, Tuhan itu punya tangan. Nah, doktrin resmi mazhab Asy'ari adalah bisa digunakan takwil. Ditakwil artinya kalau tangan itu tangan artinya kekuasaan Tuhan gitu. Nah, Al-Ghazali bilang no, nggak usah dipakai takwil itu. Kita ikuti aja jalan salafus soleh. Pokoknya nggak usah ditanyakan itu tangannya Tuhan tangan seperti apa, mata Tuhan itu mata seperti apa, nggak usah ditanyakan, nggak usah dicari tahu, nggak usah dipikirkan. Tapi yang jelas dia bilang kalau kita membayangkan tangan dan mata itu bukan tangan dan mata seperti tangan matanya manusia gitu. Nah, itu posisi Al-Ghazali kembali ke jalan salafus soleh. Masih panjang PowerPoint saya, tapi saya takut kita nggak punya waktu untuk berdiskusi, jadi saya berhenti di sini aja. Mudah-mudahan menjadi trigger semuanya untuk berdiskusi, memberikan pandangan. Terima kasih, saya kembali ke. Ya, terima kasih banyak Mas Rofik atas paparannya. Jazakumullah khair. Ini panjang sekali emang ini topik ini. Tadi saya baca ini slide-nya juga, ini juga nih, bisa kayak ini ya 1,5 jam. Ya. Tapi alhamdulillah tadi Mas Rofik mengcover banyak sudah materi-materi yang memang kita topiknya kali ini insya Allah. Terutama bagian definisi ilmu kalam, pengertiannya, sejarahnya itu semua rasanya penting juga untuk mengetahui konteks Imam Ghazali kenapa beliau sampai berkesimpulan di akhir hayatnya itu. Untuk itu kita buka saja supaya mempersingkat waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini Pak Agus Jamil, silakan Pak. Terima kasih Ustadz Rafiq, terima kasih Pak Moderator. Saya mau tanya ini Ustadz, ada dua. Yang pertama itu sifat manusia secara inheren itu kan ada bisa memang secara fitrah disebutkan di dalam Al-Quran sudah hanif gitu ya, sudah fitrahnya tuh berketuhanan gitu. Tetapi dalam perjalanan manusia itu secara inheren sendirian aja dia ada kemungkinan untuk berubah gitu. Seperti di surat At-Tin kan disebutkan bahwa diciptakan sempurna, tetapi dia bisa sampai turun ke asfala safilin. Jadi range-nya itu begitu besar gitu. Spektrum manusia bisa berubah seperti itu. Nah, jadi mempertanyakan keberadaan Tuhan itu secara inheren itu kan ada dalam manusia gitu. Itu satu. Apakah benar itu? Yang kedua adalah bukankah Al-Ghazali tadi di buku kitab yang terakhir tadi Iljam tadi itu udah menutup orang, udah nggak usah tanya-tanya ilmu kalam lagi, udah nggak usah dicambuk gitu aja ya gitu. Tapi kenapa sampai hari ini orang masih mendiskusikan ini? Apa relevansinya? Ya, terima kasih. Oke. Silakan Mas Rofik dijawab dulu mungkin. Ya, atau mau dikumpulkan semua? Saya jawab dulu aja deh biar nggak kelupaan. Apakah mempertanyakan Tuhan atau lahir keraguan ya itu inheren dalam diri manusia? Dalam kacamata Al-Ghazali tidak, Ustadz Agus. Jadi dalam kacamata Al-Ghazali itu tuh datang dari pengaruh syaitan, dan akhirnya kita punya kesempatan juga akan baca satu paragraf dalam kitab Al-Muqit. Dia bilang gini, faqad alqallahu subhanahu wa ta'ala ila ibadihi ala lisani rasulihi aqidatan hiyal haq ala ma fihi salahu dinihim wa dunyahum kama nataqa bimufarraqatihi al-Qur'an wal akhbar thumma alqasyaitanu fi wasawisil mubtadi'ah umuran mukhalifatan lis sunnah falahiju biha wa kadu yushawwisuna aqidatal haq ala ahliha. Jadi secara inheren manusia itu beriman, mengikuti fitrahnya, mengikuti kebenaran dari Allah. Nah, kalau ada keraguan itu bukan datang dari Allah, tidak inheren pada diri manusia. Itu godaan setan, itu talbisu iblis itu. Jadi makanya
apa ya, tren ateisme, tren agnostik di Amerika yang dilihat sehari-hari oleh Mas Ridho itu bukan fenomena yang secara inheren ada pada diri manusia, itu karena ya godaan materialistik, godaan duniawi, godaan sekularisme, godaan kesenangan duniawi gitu. Jadi artinya nggak bisa kita sebut bahwa pada satu masanya manusia pada satu titik dalam perjalanan hidup manusia ragu gitu dengan Tuhan. Itu bagi Al-Ghazali itu syaitan, Nah, berbeda dengan kacamata René Descartes yang kita bahas di minggu yang lalu, manusia itu inherently harus doubt, harus ragu. Itu bedanya antara Descartes dengan Al-Ghazali gitu. Saya kira itu untuk jawaban pertama. Oke, kalau memang Al-Ghazali bilang bahwa orang awam harus dicambu, ilmu kalam tidak relevan. Kenapa masih dibahas? Ya ada beberapa faktor. Pertama, dan ini PowerPoint slide saya selanjutnya. Jadi bagaimana sih sikap para ulama, terutama yang satu aliran dengan dia, mazhab Asy'ari, menyikapi the final word of Al-Ghazali? Kok tiba-tiba begitu Al-Ghazali ya, gitu ya? Ya para ulama Asy'ari sendiri tuh akhirnya bertanya-tanya juga. Dari dia yang rasional, mutakallim, kemudian dia bilang ilmu kalam itu nggak penting. Akhirnya lahirlah pendapat yang jadi default di kalangan Asy'ariyah bahwa Al-Ghazali itu lemah dalam bidang kalam. Misalnya orang seperti As-Subki itu kan saya jelaskan di pertemuan kedua, dia mengagumi Al-Ghazali, bahkan menjelaskan Al-Ghazali dengan aura penuh karomah, penuh mistik. Tapi ketika sampai kepada pendapat Al-Ghazali tentang kalam, no. Al-Ghazali ini dia dalam ilmunya di bidang-bidang yang lain, dia punya karomah, tapi dalam bidang ilmu kalam laisa mustabhir gitu. Jadi dia not proficient, dia ilmunya nggak dalam bidang ilmu kalam. Jadi artinya oke lah, dalam bidang ini kita nggak usah terlalu lihat pernyataan Al-Ghazali gitu. Tapi juga dia masih dibilang, walaupun begitu dia masih orang kita juga, orang Asy'ariyah juga gitu. Nah, jadi artinya pengaruh Al-Ghazali kecil dalam bidang ini, terutama pandangannya sebelum dia meninggal gitu. Dan kenyataannya dalam kesarjanaan Barat modern, sikap akhir Al-Ghazali terhadap ilmu kalam itu juga terabaikan gitu. Jadi para teolog, para sarjana, para peneliti dari Barat tahunya Al-Ghazali itu adalah teolog rasional, teolog Asy'ariyah. Jadi mereka umumnya mengabaikan kitab Al-Iljam sebagai subjek penelitian untuk menggambarkan evolusi Al-Ghazali. Saya di PowerPoint itu menyebutkan misalnya Wolfson did not refer to it or the Iljam. Wensink omitted it in the Muslim Creed, dan seterusnya. Jadi kesarjanaan Barat kalau melihat Al-Ghazali itu bukan dari kitab Al-Iljam tapi dari kitab-kitab yang lainnya gitu. Nah, jadi kira-kira begitu jawaban dari saya. Apakah ada relevansi ilmu kalam ada di bagian lain dalam PowerPoint saya? Bagi orang awam saya setuju dengan Al-Ghazali, ilmu kalam tidak sama sekali relevan, tidak bermanfaat, malah akan membingungkan. Bagi kaum intelektual ada topik-topik kalam yang relevan, tetapi juga ada yang tidak relevan. Itu makanya saya bilang di beberapa forum beberapa kali, kalau kita baca turos, kita tuh harus punya frame. Kaifana ta'amal ma'at turos. Bagaimana kita membaca turos? Apanya yang diambil dari turos gitu? Apanya yang ditinggalkan dari turos? Memang turos benar, tapi nggak semuanya harus kita telan semuanya gitu. Ada hal-hal yang harus secara jujur kita bilang, oh ini akan jadi beban sejarah nih kalau kita pakai sekarang gitu. Oh ini hal-hal yang harus kita reformasi gitu. Jadi we truly need the methodology on how do we deal with Islamic intellectual tradition. Juga perlu dicatat bagi intelektual yang tadi kita bolehkan untuk berpijak, menggali kembali ilmu kalam, yang harus dicatat adalah ilmu kalam itu bukan materi untuk berdebat, bukan pisau, bukan pedang yang digunakan untuk
menusuk untuk berperang untuk menyakiti saudara sama muslim. Artinya ilmu kalam itu relevan digunakan sebagai kacamata perspektif untuk melihat aspek-aspek tertentu, masalah-masalah kontemporer lah kira-kira gitu. Saya nyebut misalnya ada karya Syu'aib Ahmad Malik, dia menjelaskan masalah evolusi. Evolusi itu kan masalah yang diposting oleh peradaban barat modern. Nah, bagaimana kita menjelaskan masalah evolusi ini? Dia menggunakan ilmu kalam Al-Ghazali gitu. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, Sherman Jackson ini Black. Sherman Jackson ini sarjana Black, ulama dan tokoh idola saya. Dia menjelaskan di kalangan orang Black itu ada masalah serius loh. Mereka kehilangan kepercayaan diri, ada masalah eksistensial. Kita ini gimana sih selama ratusan tahun jadi objek persekusi, objek perbudakan? Gimana ada penderitaan di tengah kita? Tuhan itu kok membiarkan penderitaan di tengah kita? Nah, untuk menjelaskan masalah itu, dia menggunakan argumen-argumen kalam. Untuk menjawab siapa? Untuk menjawab teolog-teolog Kristen yang sudah menjelaskan topik yang sama lebih dulu, dan menjelaskan orang-orang Black tentang topik itu, tapi dari sudut pandang sekuler, atau bahkan dari sudut pandang ateistik. Jadi udah, Tuhan tuh nggak ada. Kenapa kita menjadi objek perbudakan dalam sejarah Amerika? Karena Tuhan tuh nggak ada. Sudut pandang Black yang ateistik. Nah, Sherman Jackson bilang, no. Kita punya ilmu kalam, ada banyak bahan-bahan baku yang bermanfaat yang bisa kita gunakan menjelaskan kenapa kita mengalami ini. Gitu. Jadi artinya ada dimensi-dimensi tertentu dari kalam yang bisa kita manfaatkan, tetapi harus kita frame dengan benar. Gitu. Saya kira itu Ustaz Agus Jamil. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih, Ustaz Rafiq. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz Rafiq. Ini ada pertanyaan yang tertulis. Ilmu kalam ini kalau pakai istilah pendekatan di manhaj tarjih masuk dalam rumpun burhani atau bayani? Dari ini Brother Ilham Ibrahim. Iya. Kalau kita baca definisi-definisinya ya, bayani itu artinya berbasis teks, berbasis bayan itu kan artinya interaksi kita dengan teks. Teks ini juga dalam hal ini adalah bahan yang digunakan oleh para mutakallim Al-Quran hadis. Sementara burhan itu berbasis demonstrasi, berbasis empirisme. Dan jelas ilmu kalam itu masuk dalam kategori bayan. Kalau Mas Ilham dan teman-teman yang lain baca Abid Al-Jabiri, dia bilang jelas ilmu kalam itu adalah ilmu yang berasal dari tradisi bayan gitu. Dan itu yang ditolak oleh Ibn Rushd karena bayan atau membaca teks tapi dengan pendekatan dialektis itu tidak menghasilkan kepastian. Mestinya berangkat dari metodologi namanya demonstrasi atau metode kepastian, silogisme. Nah, itu yang digunakan oleh digunakan oleh filosof seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan lain-lain. Saya kira ini tapi topik yang panjang yang bisa kita elaborasi lagi pertanyaan dari Mas Ilham. Jazakallah khair, Ustaz Rafiq. Ini dari Mbak Erni. Mbak Erni, silakan Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Mas Rafiq yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah Imam Ghazali juga terkenal mengarang buku yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Itu kerancuan dari para filosof. Itu waktu saya aliyah juga sudah dikenalkan itu, bahwa ada dua karangan yang paling terbesar dari Al-Ghazali, yaitu Tahafut Al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah Tahafut Al-Falasifah. Itu dalam proses seperti apa Al-Ghazali kemudian mengkritik para filosof itu. Jadi di situ memang ada semacam
kritik ya keras dari Al-Ghazali itu terhadap para filosof itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu kan terkenal kemudian menjadi kesimpulan kita bahwa Al-Ghazali itu memang ahli tasawuf, pertama tasawuf modern. Jadi Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin atau menghidup-hidupkan ilmu agama itu dengan torek itu ya. Jadi mencapai gelar ma'rifat ya. Itu kan dengan taubat, sabar, kefakiran, zuhud dan tawakal. Ini mirip dengan tasawufnya Hamka ya dalam tasawuf modern itu. Nah, itu bagaimana prosesnya itu sampai kepada apakah ada rangkaian itu dengan kitab-kitab yang lain tadi yang juga dibahas oleh Ustadz Raufik ini. Matur nuwun Ustadz Raufik. Ya, terima kasih. Kita mungkin sekalian aja mendengar. Tadi ada yang angkat tangan dari Pak Herudin, sudah keluar ya? Kayaknya keluar. Mungkin nanti masuk lagi. Tadi juga ada yang belum masuk lagi. Ya. Silakan. Langsung aja ya. Ya. Mengenai pandangan Al-Ghazali mengenai tasawuf, mengenai filsafat, insya Allah kita kaji minggu depan, Mbak Erni. Jadi biar kita lebih detail, kalau dibahas sekarang hanya cuplikan-cuplikan sekilas. Jadi bab selanjutnya dalam kitab Al-Munqidh ini berbicara mengenai deskripsi Al-Ghazali mengenai filsafat. Insya Allah kita langsung ke situ, dan sekali lagi tidak mungkin kita hanya cukup fokus pada satu bagian ini aja. Jadi sekalian kita intertekstual gitu. Baca pandangan Al-Ghazali mengenai filsafat dalam kitab-kitabnya yang lain, termasuk Tahafut Al-Falasifah. Jadi sekalian kita tunda aja minggu depan. Mengenai Ihya Ulumuddin, bagaimana proses kelahirannya, saya kira sedikit relatif sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, terutama pertemuan kedua. Al-Ghazali mengalami krisis kesadaran, dia ngerasa ngajar ini untuk apa, dia ngerasa itu untuk popularitas, untuk menyenangkan penguasa. Akhirnya dia izin ke khalifah untuk pergi naik haji, tapi sebenarnya dia nggak naik haji dulu, dia pergi ke Syam dulu, ke ziarah Masjid Al-Aqsa dulu, kemudian belakangan naik haji. Nah, dan selama proses itulah dia menulis Ihya Ulumuddin. Dan kita juga di Muhammadiyah USA sudah berapa kali melakukan kajian Ihya Ulumuddin. Ustadz Talkis punya satu session sendiri tentang Kitabul Ilm. Saya berapa kali menggunakan Ihya Ulumuddin untuk menjelaskan PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, terutama dalam bidang ilmu, juga akhlak bermasyarakat, dan lain-lain. Nanti kalau ingin dilihat bagaimana kita membahas ini, bisa ke YouTube-nya Muhammadiyah Amerika Serikat. Saya kira itu ya jawaban saya ke Mbak Erni. Ada senior kita Ustadz Khairuddin, Mas Ridho. Oh iya, silakan Ustadz Khairuddin. Ya, terima kasih. Saya menikmati apa yang disampaikan oleh Ustaz Raufik ya. Hanya saya berkesimpulan begini, karena saya kira perdebatan ini panjang ya. Ya. Itu kami kalau di Al-Azhar itu masih S1 di tahun pertama itu sudah ke situ arahnya. Ada kekhawatiran Pak Raufik ya, masuk ke ranah-ranah ilmu ini kalau hanya menggunakan buku tanpa dilandasi oleh ilmu-ilmu lain. Saya malah justru khawatir nanti memang agak repot ya. Saya kira tadi banyak statement yang lama kita sudah dengar ya. Tapi saya belum menemukan konteks logika Al-Ghazali itu seperti apa yang digunakan untuk mendalami kalamnya. Karena ilmu kalam ini tidak hanya ke teologi ya. Ilmu kalam dalam perjalanan sejarah keilmuan Islam itu kan sangat berpengaruh ke usul fikih. Hampir semua ahli usul fikih itu adalah mutakallimin. Ya, kecuali aliran yang Hanafiyah ya, yang fuqaha. Tapi kalau kita lihat
gurunya Imam Ghazali sendiri dalam usul fikih itu Imam Al-Juwaini, dan gurunya Al-Juwaini itu juga bahkan sebenarnya Imam Syafi'i sendiri kan tertuduh sebagai orang yang mengadopsi teori analoginya Yunani kan, seperti itu. Saya sebenarnya tidak mau bertanya, Mas Rafiq, hanya mau bersaran gitu kan. Ya. Karena bukunya banyak ya, usul fikihnya Al-Ghazali ada 3. Dari Al-Manhul, Syafa'ul Galil, Mustasfa, ya kan. Itu kan perjalanan yang panjang sampai ke Ihya Ulumuddin itu, saya kira wah panjang sekali perjalanan Ghazali. Kalau kita membaca Al-Munqidh fid Dalal itu, kenapa kita tidak tematik saja gitu kan? Sehingga kalau kita mau bercerita lantas Al-Ghazali didatangkan di sosok kita itu memang ya tadi termasuk agak repot kita kan. Kalau saya kira tematik saja gitu, karena mungkin baru pertama kali saya mengikuti kajian ini ya. Tapi kalau Al-Munqidh fid Dalal kita coba tematikkan dibuat berapa halaqah itu buku itu sehingga selesai, nanti kita pindah ke bukunya yang lain kalau memang kita mau mengkaji Al-Ghazali, sehingga ada irisan-irisan dari pemikirannya Al-Ghazali yang kemungkinan ada di yang lain. Ada di yang lain gitu kan. Contohnya kalau saya memberikan, kenapa sih Al-Ghazali kok sampai menulis usul fikih 3 kali? Ya. Apa yang salah di Manhul? Apa yang salah di Syafa'ul Galil kan? Kok tiba-tiba muncul Mustasfa gitu kan? Nah, ini kan proses keilmuan yang saya kira tidak sederhana gitu kan. Itu Mbak, saya pikir saya bersyukur bahwa ini kami dapat informasi dari Barat ya. Tetapi juga sebenarnya memang kita yang peneliti kalamia ini kan juga jarang membuka tabakatnya, kan? Tabakat al-falasifa itu siapa sih sebenarnya gitu kan? Kita kadang-kadang jalan pintas gitu. Sama dengan saya yang belajar usul fikih, kita tidak pernah membuka tabakat usuliyin gitu kan. Tiba-tiba kita lari ke Abdul Wahab gitu kan, ujung-ujungnya ke Abdul Wahab Khalaf gitu kan. Sehingga tidak runtun. Jadi saya sangat senang mendengarkan tadi banyak sekali informasi, apalagi kajian-kajian Barat gitu kan, ya terkait dengan pemikiran Ghazali. Itu Pak Rafiq. Kalau saran saya pengen sekali saya mendengarkan sebenarnya kajian Barat itu tidak sekedar hanya sosoknya Al-Ghazali, tapi keilmuan Al-Ghazali itu secara utuh yang kita ingin dengarkan gitu kan, ingin dengarkan. Itu makasih. Ya, terima kasih Ustadz Khairuddin. Saya kira penting sekali tadi disampaikan, dan saya menangkap bahwa harapan dari Ustadz Khairuddin ada kajian yang lebih komprehensif mengenai Al-Ghazali, dan saya kira benar bahwa apa yang kita sampaikan ini madkhol semuanya, jadi madkhol semuanya. Tapi sebelum sampai kepada saya menyampaikan kepada misalnya madkhol pandangan Al-Ghazali mengenai kalam, kemudian besok filsafat, saya letakkan dulu dalam konteksnya, konteks kesejarahan, konteks sosial politik dan biografi Al-Ghazali, dan juga sekalipun ini relatif madkhol, saya juga berusaha melakukan intertekstualitas gitu. Jadi artinya Al-Munqidh ini memang ditulis periode belakangan ketika Al-Ghazali sudah berusia 50 tahun. Di sebelumnya ada fase-fase yang lain, dan saya tadi berusaha menjelaskan bahwa didahului oleh al-iqtisad, al-maqsad, al-husna, al-asna gitu ya, baru kemudian sampai di sini, dan final word-nya di iljam. Jadi semuanya saya kira perlu pegang framework ini. Pertemuan kita relatif hanya madkhol itu introduction. Memang tujuannya adalah ya hanya membangkitkan memori, menyadarkan oh ini ada tradisi intelektual di zaman dulu yang sudah sampai sejauh itu, yang terutama dalam memori sebagian umat Islam dan terutama kelompok modernis itu sudah hampir hilang. Makanya tujuan dari kajian-kajian seperti ini tidak sektarianis, tidak bermaksud
cenderung kepada pihak manapun, tapi sekali lagi adalah historical awareness gitu, kesadaran sejarah, ada pencapaian-capaian masa lalu yang sudah didapatkan, dicapai oleh umat Islam. Kemudian dan satu hal juga yang saya mau garis bawahi dari pernyataan Ustadz Khairuddin, bahwa ilmu kalam itu memang terkait kepada banyak bidang. Salah satunya yang pokok adalah usul fikih. Dan itu tadi makanya saya bilang bahwa ilmu kalam sebagai sebuah metode berdebat, kemudian alat untuk menjatuhkan lawan, itu sudah tidak relevan dan tidak perlu kita rawat gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ilmu kalam tidak relevan sama sekali. Ada aspek-aspek tertentu, terutama yang terkait dengan filsafat ilmu, yang bisa kita kaji kembali. Misalnya dalam kitab Al-Burhan karya Al-Juwaini, itu kitab usul fikih, dia menjelaskan dulu mengenai kelemahan argumen kaum sofis tadi. Nah, itu kan saya kira relevan. Kita berhadapan hari ini dengan kaum agnostik, dengan kaum postmodernis yang menganggap semua ilusi, tidak ada kebenaran pasti, dan itu kalam relevan gitu, sebagai pijakan, sebagai inspirasi gitu. Tidak hanya dalam kaitan kalam, tidak hanya dalam bidang ilmu usul fikih, kalam juga bahkan bisa berhubungan dengan fisika. Ada isu mengenai atom misalnya. Ada seorang peneliti Turki yang menulis bagaimana para ulama-ulama kalam generasi awal sebenarnya berbicara tentang fisika, dan argumen dia, ulama-ulama kalam itu bukan ulama-ulama apologetik, jadi menulis akidah Islam hanya untuk berdebat dengan lawan, tetapi menulis kalam juga untuk mengembangkan sains. Ketika mereka bicara tentang kosmologi, mereka mau nggak mau berbicara tentang fisika. Ketika bicara tentang asal-usul alam semesta, mereka mau nggak mau berbicara tentang beberapa konsep fisika. Jadi ilmu kalam itu terkait erat dengan fisika. Nah, kajian seperti ini sebenarnya mendorong ilmuwan dari berbagai background untuk mengambil manfaat istifadah dari Al-Ghazali, tapi tentu saja dengan eklektik gitu. Eklektik artinya kita nggak bisa semuanya kita pindahkan apa adanya ke zaman sekarang gitu. Ada hal-hal tertentu yang enough gitu. Itu untuk konteks masanya. Dan dalam satu PowerPoint saya bilang begini, ilmu kalam itu ilmu yang harusnya sifatnya kontekstual. Imam Al-Ghazali menulis Al-Munqidh dan Al-Iljam itu karena diminta. Ada jamaahnya, ada mahasiswa yang bilang, tuliskan kepada kami perjalanan keilmuanmu, tuliskan kepada kami pendapatmu tentang sifat. Jadi ada tolab dulu gitu. Dan kitab-kitab ilmu, kitab-kitab Ibnu Taimiyah juga begitu. Fatwa Al-Hamawiyah, termasuk akidah wasitiyah, ditulis karena ada kebutuhan. Nah, sekarang masalahnya ada nggak kebutuhan kita hari ini terhadap isu-isu itu, terhadap misalnya perdebatan sektarian. Kalau nggak ada ya jangan dipindahkan gitu. Justru kebutuhan kita hari ini adalah menjawab kaum agnostik, menjawab kaum postmodernis tadi, kaum sofis gaya baru gitu. Makanya istilah Yasir Qadhi itu saya suka banget tuh. Kalau Ibnu Taimiyah hidup zaman sekarang, dia akan menulis akidah Chicagoiyah gitu ya, Mas Ridho, atau akidah Arizona gitu ya. Artinya menjawab akidah, menjawab pertanyaan akidah dari orang-orang Chicago, menjawab pertanyaan akidah dari orang-orang Arizona yang berhadapan dengan isu-isu spesifik di zaman sekarang, isu-isu yang saya bilang tadi, materialisme, evolusionisme, menjawab sekularisme gitu. Jadi ada semangat kontekstual gitu ketika kita belajar ilmu kalam. Saya kira itu, dan terima kasih sekali masukan, komentar, saran dari Ustaz Khairuddin. Masih mute Mas Ridho. Masih mute Mas Ridho, nggak kedengeran. Oh, ini ada 2 button soalnya, satu mikrofon, satu lagi di Zoom. Jazakallah khair Ustaz Rafiq. Ini ada 2 pertanyaan di Zoom, saya gabung aja ya. Dari ini Brother Aha. Dalam konteks hari ini ilmu kalam apakah bisa identik dengan integrasi ilmu dalam memahami Islam? Mungkin ini dengan integrasi ilmu pengetahuan dalam memahami Islam. Terus juga dari Ibu Utari Jakarta. Assalamualaikum ya Prof. Apakah hubungan antara surat Al-Alaq yang mengajarkan kepada Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dengan ilmu kalam yang kita pelajari di topik ini? Dari topik hari ini, betulkah bila kita simpulkan harus ada keseimbangan antara rasio
dan mengalami ibadah. Ya, Silakan. terima kasih. Saya kira itu udah pertanyaan terakhir untuk kita semua ya Mas Ridho, biar nggak kepanjangan. Ya, insyaallah. Betul ada dimensi integrasi dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu kan istimdadnya banyak. Tadi sudah disebut usul fikih dan semangat kita belajar ilmu kalam itu adalah semangat mencari bahan untuk mengintegrasikan keilmuan. Nah, itu. Jadi kita mencari bahan sekali lagi untuk melakukan integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan itu ingat, bukan hanya dari sains modern, sosial humaniora modern dengan wahyu, tetapi juga melalui tradisi intelektual. Jadi ada sejarah intelektual yang harus juga dilibatkan dalam melakukan integrasi. Kemudian apa pertanyaan tadi mengenai surat Al-Alaq, ini butuh refleksi ini Bu Utari, tapi terima kasih pertanyaannya. Saya sekarang belum terpikir satu jawaban spesifik apa hubungannya dengan surat Al-Alaq, tapi pertanyaannya keseimbangan antara rasio dan ibadah, absolutely. Jadi ibadah itu yang utama karena keyakinan kita kepada Allah itu berasal dari ibadah, dari tindakan langsung kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jawaban dari saya untuk semuanya, dan terima kasih atas kontribusi, pertanyaan, dan kehadiran semuanya. Insya Allah minggu depan topiknya adalah pandangan Al-Ghazali mengenai filsafat. Sekalipun kita berpijak pada Al-Munqidh, tapi kita akan refer back ke kitab sebelumnya, Tahafut Al-Falasifah, mungkin juga Maqasid Al-Falasifah, supaya lebih komprehensif. Oke, jazakallah khair, Ustaz Rafiq. Ini pembahasannya emang lama. Saya udah nyiapin ada berapa pertanyaan ini? Ada 6 kayaknya. Kalau gitu Mas Ridho komentar lah, please. Enggak, nanti aja. Give your comment. Mas Ridho, please give your comment. Oh enggak, ini cuma saya mau nanya. Ini emang di sini lagi rame ini Ibnu Kalam di kalangan para dakwah di terutama sosial media. Jadi kenalkan Muhammad Hijab yang di UK itu. Ya, sure, benar. Ya, dia kan nulis kan tentang buku tentang ilmu kalam ini. Dia menggunakan itu argumen membuat cosmological itu. Itu banyak orang-orang yang yang ya saya sebut salafi lah. Mereka menganggap itu bid'ah lah segala macam yang saya lihat ini emang tadi Mas Rafiq saya setuju dengan kesimpulannya itu memang relevansinya dengan kebutuhan kita. Untuk orang-orang yang memang tidak involved dalam bidang itu, sebaiknya kalau dakwah just give the expert. Kalau misalnya soalnya mereka kan berhubungan dengan profesor-profesor university. That's their academics, ya kan? They need to use kalam gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang menggunakan Quran dan hadis seperti Ahlus Sunnah itu, they will not believe, ya kan, kepada Quran dan Sunnah, karena mereka in the first place dia nggak percaya I don't believe that gitu kan. Makanya kayak lihat saya ilmu kalam ini sebenarnya reasoning aja sebenarnya, the methods to reason, how to reason well. Makanya dipakai dari ilmu fikih juga menggunakan analogi, kias segala macam itu kan sebenarnya reasoning. Jadi itu yang saya lihat tadi, ini yang mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi sebenarnya tadi banyak pertanyaan, nanti ngobrol sama Ustaz Rafiq aja. Lagi rame emang di sini tentang ini orang-orang salah menyalahkan, akhirnya youth kita malah terbengkalai, mereka malah ini umat Islam nggak pernah damai, konflik terus antara satu dan yang lain. Nah, kalau pengalaman Mas Ridho dalam berdakwah di Oregon sana gimana Mas Ridho? Metode apa dalam berdakwah? Ya kita baik memang keluar maupun ke internal. Dengan bahasa language audience kita, karena di sini dakwah kita kan tidak kepada academics. Layman kayak awam itu, nggak bisa kita pakai ilmu-ilmu seperti ini. Biasanya approach-nya itu mesti pakai dari feelings. Layman kebanyakan menempatkan feeling daripada akal. Kalau kita merangkum segala macam dakwah kita dengan argumen yang bagus, tapi attitude kita sama dia nggak bagus, they will reject us gitu. Walaupun kita bagus argumennya, tapi attitude kita itu impact ke dia itu sangat ini. Makanya pakai feeling kalau dakwah, bilhal dengan role model, behavior gitu. Tapi kalau untuk akademik, saya sering kan tiap Sabtu kita ada dakwah table di sini. Dakwah table itu setiap Sabtu tuh sekitar 2 jam, itu banyak sekali yang datang itu nanya segala macam masalah. Dari ateis, agnostik, di sini banyak kan, Northwest itu liberal. Dan juga ministry, ada yang dari Jewish faith. Nah itu kita harus, umat Islam tuh harus menguasai bagaimana how to deal with different audience. Jadi nggak bisa kita orang ateis tiba-tiba bawa Al-Quran, ayat-ayat tentang violence.
Ini lihat ayat-ayat, kamu bunuhlah kepada orang-orang, ya bunuhlah di Iya. mana saja kamu jumpai. Lalu kita mengkuat ayat-ayat Bible, padahal dia malah ketawa lah. Saya juga nggak percaya Bible. Orang Islam harus tahu siapa yang dia Oh, mau. ternyata Depan dia ateis. backgroundnya malah ateis ya. Iya, jadi nggak bisa langsung kita assume non-Muslim itu semuanya sama. Jadi ada yang liberal, ada yang macam-macam lah. Ada yang malah yang namanya apa, spiritual. Jadi dia mereka nggak percaya kepada religion, tapi mereka percaya ada kreator. Nah kayak gini-gini ilmu kalam saya lihat bermanfaat kalau untuk academics. Itu yang saya lihat di sini ya. Untuk Ya. academics itu how to reason. Kita harus punya. Makanya dalam Al-Quran kan saya lihat banyak sekali kan. Wa minan nasi ma yujadilu fillah bighairi ilm wala hudan wala Exactly. kitabim munir. Ya kan? Terakhir harus ada kitabim munir because we talked about something unseen. Mm-mm. Yang nggak bisa kita, we need to have a information from the creator gitu. Nah di sini Ibnu Kalam kadang-kadang talk about the unseen without any, jadi saya speculation kan, guessing. They're just guessing gitu. There is no right and wrong without the information gitu. Makanya ini bagus ini ilmu tentang ini, saya menarik sekali, saya banyak bermanfaat sekali dalam dakwah-dakwah di sini insyaallah. Insyaallah. Mungkin itu nanti kepanjangan lagi, dikit lagi jam 5. Ya, makasih. Itu Mas Ridho sudah jam sholat asar udah. Ini habis ini ada Oke, halakoh terima lagi. kasih semuanya. Saya izin Ya ya. Ustaz Khairuddin. Ya, terima kasih Ustaz Radin. Ya ini Ustaz Rafiq, nanti kita inilah lanjut lagi insyaallah next Lanjut lagi, insyaallah. next week insyaallah dalam percakapan lainnya. Ya. Mungkin untuk itu aja kita simpulkan. Silakan Ustaz Rafiq untuk menyampaikan beberapa kata kesimpulan dan ditutup dengan doa insyaallah. Saya kira langsung ke doa aja karena sudah tidak ada kesimpulan. Daripada saya mengacaukan kesimpulan dari Mas Ridho itu lebih penting. Jadi kesimpulannya yang sudah disampaikan Mas Ridho tadi. Kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdausal a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair atas kehadiran semua dan kepada narasumber kita Ustadz Rafiq. Masya Allah ini topik yang menarik sekali. Insya Allah next week kita topiknya apa Mas Rafiq? Saya belum dapat ininya. Pandangan Al-Ghazali mengenai filsafat. Oke, insya Allah kita lanjutkan kajian berikutnya pada hari yang sama di jam yang sama. Untuk itu saya mohon maaf sebagai moderator bila mana ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan perlindungannya di dunia wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridho dan semuanya. Kita tutup ya, kita